Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 pada video kali ini akan membahas mengenai kehalalan kosmetik. Nah, apa sih itu kosmetik? Lalu, bagaimana ya kehalalan kosmetik? Dan bagaimana potensi bahan-bahan untuk kosmetika di Indonesia? Mari kita simak videonya. Selamat menonton. Jadi, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, baik itu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut sumbernya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik berasal dari alam, yaitu dari tumbuhan, dari hewan, dari mikroba, dan bisa juga dari bahan sintetik kimia. Kehalalan bahan tersebut bervariasi, ada yang halal atau suci, ada juga yang haram atau najis, dan ada juga yang meragukan atau syubhat, yang dimana status kehalalannya telah ditentukan oleh para ulama. Pada umumnya, kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari tumbuhan adalah halal, seperti minyak tumbuhan. Kecuali dalam proses pembuatannya, ada penambahan bahan tambahan atau penolong yang diragukan kehalalannya, seperti ekstrak tumbuhan yang menggunakan pelarut pengekstrak yang tidak halal, seperti gliserol, yang berasal dari hasil hidrolisis minyak tumbuhan dengan enzim lipase yang berasal dari pankreas babi. Bahan-bahan kosmetik ada 3. Nah, yang pertama, kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari hewan haram, jelas haram, dan dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, itu hukumnya mubah. Dan yang kedua, kehalalan bahan kosmetik dari sintetik kimia, itu halal asalkan tidak ada bahan tambahan yang diragukan kehalalannya. Dan yang ketiga adalah kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari manusia, jelas haram, seperti dari rambut manusia yang digunakan sebagai pewarna rambut. Nah, di antara bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kosmetik tadi, ada yang berpotensi untuk dapat diproduksi di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan produksi kosmetik halal di dalam negeri atau untuk diekspor. Di antaranya adalah asam lemak, garam asam lemak dan turunannya, gliserol, dan gelatin dari tulang ikan. Asam lemak, garam asam lemak, dan turunannya yang bersumber dari crude palm oil atau CPO. Perlu diketahui bahwa CPO adalah minyak tumbuhan yang berasal dari biji atau tandan kelapa sawit. Yang kedua, gliserol. Gliserol merupakan hasil samping oleopangan atau kimia. Teknologi untuk menghasilkan oleopangan berupa asam lemak dan gliserol bisa dengan hidrolisir minyak atau lemak menggunakan asam atau enzim. Gelatin tergolong senyawa protein. Gelatin dapat larut dalam air panas. Gelatin yang beredar di pasaran umumnya terbuat dari hidrolisir tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Berdasarkan data jumlah pemotongan ternak tahun 2014 sampai 2018 di Indonesia, pembangunan pabrik gelatin halal di Indonesia sangat dimungkinkan. Namun, hingga akhir tahun 2017 hanya ada satu perusahaan gelatin di Indonesia, yaitu PT Matahari Raya Kimia Tama di Tangerang yang sudah memiliki sertifikat halal MUI. Berdasarkan data pada tersebut, bahan baku untuk pembuatan gelatin yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam berasal dari hewan sapi, dari kulit dan atau tulangnya, dan kambing dari tulang. Namun, selain dari sapi dan kambing, sebenarnya kulit atau tulang ikan, baik ikan laut ataupun ikan tawar, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gelatin. Dengan perkataan lain, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang menjadi eksportir gelatin berbahan baku kulit atau tulang ikan.
Nah, itulah penjelasan kami dari kelompok 1 mengenai kehalalan kosmetik. Gimana teman-teman? Videonya menarik bukan? Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like dan komen. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.